Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah akhirnya bisa dimulai. Saya mau memulai tadi jam 13.30, tapi yang masuk kok belum semuanya ya. Di e-kampus di e-learning itu ada 15 mahasiswa, tetapi yang masuk ke sini baru 13 mahasiswa. Jadi saya kira kalau kita terus-terusan menunggu, kita juga kelamaan. Jadi kita mulai aja. Baik, Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka, perkenalkan nama saya Miftah. Saya mengajar di Universitas Tangerang Raya sebagai dosen di PGSD. Saya ditugaskan juga oleh Pak Alpin, Kaprodi PGSD di Universitas Terbuka untuk mengajar karya ilmiah. Nah, di mata kuliah karya ilmiah ini kita berbasis proyek, Bapak Ibu. Berbasis proyek artinya setelah menyelesaikan kegiatan tutorial ini, di akhir kita harus punya satu produk outputnya, yaitu tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah yang kita maksud tidak seserem seperti skripsi yang butuh halaman yang beratus-ratus halaman, berpuluh-puluh halaman. Juga tidak perlu pengujian, tidak perlu sidang, tidak perlu seminar dan lain sebagainya. Kita akan menulis tulisan biasa saja tetapi ilmiah tulisannya. Nah, apa bedanya yang ilmiah dengan yang tidak? Saya coba paparkan. Oh iya, sebelumnya Bapak Ibu di sini ada nggak yang mengulang? Yang semester kemarin udah ngambil mata kuliah Karil, tapi sekarang ngambil lagi karena kemarin nggak lolos. Ada Pak, saya. Oh ada. Ya, saya Pak. Namanya, bentar saya catat dulu ya. Namanya siapa Bu? Saya Pak. Saya yang termasuk mahasiswa mengulang. Oh mengulang. Nama Sri Wardani Yulian dari ya. Sri Wardani. Terus ada lagi? Saya Pak. Iya Pak, namanya siapa Pak? Zainal Aldo Aji Pratama Pak. Zainal Aldo Aji Pratama. Selanjutnya ada lagi? Saya Pak Yohana Ambasari. Bu Yohana Ambarsari. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mengulang? Ada Pak Rosalinda. Siapa Bu? Puji Rosalinda. Oh Puji Rosalinda. Oh yang kemarin WA ke saya ya. Ya. Oke, ada 4 mahasiswa. Ada lagi? Sudah ya? Oke, kita dapatkan 4 mahasiswa di antara 15 mahasiswa yang ternyata mengulang. Bapak Ibu, Bu Sri Wardani, Pak Zainal Aldo, Bu Yohana, Bu Puji Rosalinda, kemarin mengulang karena apa Bu? Karena nilainya di bawah 75 atau karena similarity-nya di atas 30%? Nilainya di bawah 75 Pak, kalau saya dapat 74. Wah, nyaris ya. Kurang satu. Oke. Baik, Bapak Ibu, Sri Wardani, Zainal Aldo, Bu Yohana, Bu Puji Rosalinda. Mudah-mudahan di mata kuliah ini tidak mengulang lagi ya. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kali kita menempuh mata kuliah karya ilmiah. Kedepannya mudah-mudahan tidak ada pengulangan lagi. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin Bu Sri, Pak Zainal, Bu Yohana, Bu Puji. Saya pertemuan pertama di dalam web ini adalah memperkenalkan dulu konsep dan ketentuan umum tentang karya ilmiah. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, tetapi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti mata kuliah karya ilmiah,
tentunya ada banyak hal yang perlu dipelajari sejak awal. Saya izin untuk membagikan layar. Mana ya? Belum terbuka sepertinya. Nih, Bapak Ibu. Konsep dan ketentuan karya ilmiah ini yang saya harap bisa dipahami dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Saya kebetulan sudah empat kali ini saya mengajar mata kuliah ini karya ilmiah, dan saya juga dengan berat hati telah 2 kali tidak meluluskan mahasiswa di mata kuliah ini. Sebagian besar terjadi di semester kemarin, yaitu karena konsep dan ketentuan karya ilmiahnya tidak dipahami dengan baik, dan sudah saya jelaskan dengan sangat hati-hati tentang ketentuan karya ilmiah, ternyata masih tidak dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan. Saya beri waktu perpanjangan juga kurang dimanfaatkan dengan baik. Pada akhirnya dengan berat hati saya tidak bisa meluluskan mahasiswa tersebut di mata kuliah karya ilmiah. Saya sangat berharap di kelas ini Bapak Ibu bisa lulus ya. Pokoknya kita paham dulu konsepnya, kemudian kita patuhi, kita penuhi permintaan-permintaan di dalam ketentuan karya ilmiah. Ini Bapak Ibu, secara konseptual yang namanya karya ilmiah atau kita biasa menyebutnya karil, itu adalah sebuah tulisan atau laporan tertulis yang isinya memuat hasil-hasil penelitian atau pengkajian pemikiran suatu masalah yang dilakukan oleh sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Masyarakat keilmuan itu artinya komunitas akademik, bisa peneliti, bisa dosen, bisa guru SD. Guru SD pun itu sebetulnya masyarakat keilmuan, mereka juga peneliti. Karena mereka akan mencari masalah-masalah yang ada di kelas, kemudian mengidentifikasi penyebabnya apa, merumuskan solusi dan menguji apakah solusi itu efektif atau enggak. Kalau runtutan itu dilaksanakan, sebetulnya guru SD pun juga masyarakat keilmuan. Hanya saja kadang-kadang metode yang digunakan tidak tepat, tidak pas. Pada akhirnya laporan hasil penelitiannya juga diragukan hasilnya, dipertanggungjawabkannya sangat lemah. Nah, kenapa di sini tertulis hasil penelitian atau hasil pengkajian pemikiran? Karena laporan penelitian itu tidak selalu berdasarkan hasil pengambilan data di lapangan dengan wawancara, dengan observasi, dengan angket atau survei. Tidak selalu seperti itu. Kita mengkaji pemikiran orang, pemikirannya Ki Hajar Dewantara misalkan. Kita kan nggak mewawancarai langsung Ki Hajar Dewantaranya. Kita hanya membaca buku-buku atau hasil penelitian-penelitian tentang pemikiran beliau. Nah, kalau kita mengkaji buku-buku karya Ki Hajar Dewantara, kemudian kita tulis menjadi tulisan ilmiah, itu sudah termasuk karil, sudah termasuk karya ilmiah. Maka saya tegaskan mulai di web 1 ini, Bapak Ibu jangan terpaku kepada pengambilan data secara langsung. Karena Bapak Ibu punya alternatif pengambilan data sekunder. Data sekunder itu data milik orang terus kita analisis ulang, itu namanya data sekunder. Kita boleh melakukan itu, jadi nggak selalu harus ambil data secara langsung. Berikutnya yang ketiga, artikel ilmiah ini sebagai prasyarat kelulusan program dan akan didiseminasi melalui repositori UT atau ramah di Kemdikbud. Jadi ini memang masih baru artikel ilmiah ini, mata kuliah di UT, tetapi sudah menjadi prasyarat kelulusan. Artinya Bapak Ibu tidak bisa lulus kalau artikel ilmiah ini nggak lulus. Mata kuliah karil nggak lulus, Bapak Ibu nggak bisa lulus program sarjana. Nantinya hasil tulisan Bapak Ibu, karil yang Bapak Ibu tulis, susun ini, kalau skornya antara 75 sampai 85 itu hanya disimpan di database-nya UT.
Tapi kalau nilainya bagus, 90 misalkan atau 95 atau 98, itu akan disimpan di repositori Rama Kemdikbud. Jadi lebih tinggi lagi. Artikel yang berkualitas adalah artikel yang tingkat publikasinya lebih luas. Ini elemen-elemen yang harus ada, Bapak Ibu, di dalam karya ilmiah. Pertama itu dari segi substansi, isi karya ilmiah itu harus mencerminkan kajian atau hasil penelitian satu atau lebih bidang ilmu. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi hasil belajar matematika, itu Bapak Ibu kan menggunakan bidang ilmu pendidikan. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin mencari penyebab kenapa sih kalau anaknya orang kaya itu kok cenderung suka membuli, alasannya kenapa? Nah, dari situ Bapak Ibu sudah bukan lagi menggunakan pendidikan saja. Bapak Ibu menggunakan bidang ilmu pendidikan, bidang ilmu sosial, dan bidang ilmu psikologi. Jadi ada lebih dari satu bidang ilmu. Secara substansi tulisan ilmiah seperti itu, satu atau lebih bidang ilmu. Jadi jangan membatasi diri. Kemarin di semester lalu itu ada mahasiswa juga di UT yang nulis karil, dia malah mencari pengaruh dari keluarga yang broken home terhadap motivasi belajar. Jadi anak yang motivasi belajarnya tinggi atau rendah itu dipengaruhi oleh keutuhan keluarga apa enggak sih? Itu dibahas di karya ilmiah di mahasiswa semester lalu. Temuannya macam-macam hasil penelitiannya. Ada yang bilang kalau keluarga broken home maka nggak punya motivasi untuk belajar. Ada juga yang karena keluarga broken home maka dia punya motivasi untuk belajar lebih giat supaya masa depannya lebih cerah karena bapak ibunya nggak bisa diharapkan. Itu temuannya macam-macam. Nah, itu lintas bidang ilmu, bukan hanya pendidikan tapi juga psikologi. Itu dari segi substansi Bapak Ibu. Dari segi sistematika, tata cara urutan dalam rangka menyusun artikel, tugas akhir program, dan monograf. Jadi sama sistematikanya itu pasti dalam karya ilmiah, dalam tugas akhir seperti skripsi misalkan, itu pasti ada pendahuluan, ada metode, setelah metode pembahasan, setelah pembahasan ada kesimpulan. Di belakang-belakang pasti ada daftar pustaka. Sistematikanya seperti itu. Hanya saja kuantitasnya nggak sama. Kalau di dalam tugas akhir program atau skripsi itu bagian pendahuluan bisa sampai 15 halaman, 20 halaman seperti itu. Tetapi kalau di karil, di mata kuliah yang kita garap sekarang itu panjangnya hanya 2 halaman atau 3 halaman. Itu pendahuluan. 3 halaman itu udah terlalu panjang sebetulnya. Biasanya kalau mahasiswa nulis sampai 3 halaman untuk pendahuluan saja, itu saya arahkan untuk meringkas kembali. Pendahuluan jangan terlalu panjang, 2 halaman aja cukup. Kemudian bagian pembahasan yang harusnya lebih panjang. Dari segi format, pola atau tampilan baku berupa bentuk, ukuran kertas, penempatan bagian tercetak, dan lain sebagainya itu ada ciri khasnya sendiri. Ukurannya, fontnya tidak sama seperti novel, tidak sama seperti buku dongeng, dan lain sebagainya. Gaya, penggunaan ragam dan langgam bahasa jelas ya, menggunakan bahasa baku. Kemudian cara penalarannya juga harus logis. Apakah Bapak Ibu menggunakan logika berpikir yang induktif atau deduktif, itu harus konsisten sejak awal. Cara pengutipan harus jelas. Nanti di web kedua kita akan bahas itu cara pengutipan, daftar pustaka, dan lain-lain. Kalau nggak salah di tugas 1 Bapak Ibu sudah diminta untuk membuat kerangka karya ilmiah. Itu dari segi gaya Bapak Ibu. Nah, kriteria minimal yang harus ada di dalam artikel Bapak Ibu. Kalau kriteria ini nggak dipenuhi, ya nggak bisa lulus di mata kuliah ini. Itu yang kami semua khawatirkan. Mudah-mudahan bisa dipenuhi ya kriterianya. Pertama, artikel ilmiah harus ditulis dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Kaidah penulisan karya ilmiah itu
ada banyak sekali, ada sangat panjang. PGSD telah menyediakan pedoman untuk kita. Kalau Bapak Ibu belum dapat pedoman itu, saya akan share setelah web ini selesai ya. Penulisan artikel ilmiah ditulis mengikuti kaidah. Kaidah itu bahasanya harus baku, logika berpikirnya harus runtut, harus berbasis bukti, bukan asumsi, harus berbasis data, bukan angan-angan, bukan opini. Kemudian ketika mengemukakan suatu pendapat itu harus didukung oleh pendapat orang lain, baik pendapat yang berupa teori, pendapat yang berupa hasil penelitiannya orang lain, baik informasi dari surat kabar atau koran yang kredibel, kompas.com, Jawa Post dan lain sebagainya. Jangan mengambil dari Wikipedia, Blogspot, itu tidak valid, reliabilitas, validitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kriteria yang kedua adalah bebas plagiasi dan tindakan tidak terpuji lainnya. Tindakan tidak terpuji dalam karya ilmiah itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Ada plagiasi, ada fabrikasi, ada falsifikasi, ada banyak. Tetapi yang paling disorot oleh universitas terbuka adalah plagiasi, karena dosanya paling besar. Bapak Ibu, kalau plagiasi berarti mencomot pernyataan orang, kemudian Bapak Ibu klaim sebagai milik sendiri. Itu plagiasi. Itu menghormati kekayaan intelektual orang itu sebetulnya tidak gampang. Kita hanya perlu menegakkan etika saja. Itu yang saya harap bisa kita lakukan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Kemudian yang namanya falsifikasi itu memalsukan data. Datanya bilang begini tapi kita rekayasa, kita manipulasi seolah-olah datanya bagus. Kita membuat penelitian eksperimen, kita mengujikan media pembelajaran audiovisual itu bisa meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 4 misalkan. Setelah kita teliti, datanya kok malah turun, penggunaan media audiovisual kok malah menurunkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4. Wah, ini nggak bisa nih, maka dimanipulasi seolah-olah terjadi peningkatan. Nah, kalau itu dilakukan, itu namanya falsifikasi. Nggak boleh, itu tidak terpuji dalam tulisan ilmiah. Ada fabrikasi juga. Fabrikasi itu kita merekayasa data. Jadi kita nggak pernah ambil data, kita nggak pernah wawancara, nggak pernah observasi, nggak pernah baca buku. Tapi kita nulis seolah-olah data itu ada dan berdasarkan pengamatan langsung. Itu fabrikasi, merekayasa data. Itu juga nggak boleh. Sangat sulit untuk membuktikan apakah seseorang melakukan falsifikasi atau fabrikasi. Maka itu tidak begitu diperiksa di karya ilmiah ini. Tetapi untuk plagiasi itu cara mendeteksinya gampang. Jadi itu yang diterapkan di universitas terbuka. Kalau tingkat kemiripan artikel Bapak Ibu itu di atas 30%, itu artinya Bapak Ibu dituduh sebagai mahasiswa yang plagiat. Menurut aturan universitas terbuka seperti itu. Nanti di web ketiga atau di tugas kesekian kita akan diskusikan lebih lanjut. Kita diskusi di grup WhatsApp juga boleh, sangat boleh. Kita akan bahas banyak di grup WhatsApp. Kriteria yang ketiga, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Ini yang membuat kita menghabiskan banyak waktu Bapak Ibu. Karena 10 referensi dengan minimal 5 artikel jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Itu artinya harus ada 10 referensi. Nah, 5 dari 10 itu harus berasal dari jurnal yang terbitnya 5 tahun terakhir. Kalau sekarang 2023 berarti mentok 2018. Berarti Bapak Ibu tidak boleh mengutip jurnal yang terbitnya tahun 2017, 2016, 2015 itu haram hukumnya untuk dikutip menurut panduan artikel ilmiah. Jadi cari 10 minimal, kalau lebih bagus, boleh. Nanti kita akan coba cari bareng-bareng di web kedua. Terakhir mengenai hal ini Bapak Ibu, status mata kuliah. Saya kira status mata kuliah ini berdiri sendiri, terpisah dengan tugas akhir program
atau TAP juga terpisah juga dengan PKP. Jadi kalau mau nulis PKP ya silahkan, nulis TAP silahkan, tapi nulis karil ya harus tetap dilaksanakan juga. Jangan karena Bapak Ibu nulis TAP kemudian tidak menulis karil, itu katanya program studi PGSD di UT nggak boleh, dua-duanya harus jalan. Selanjutnya mata kuliah karil itu tidak memiliki bobot SKS, tidak ada SKS-nya. Ketiga, topik atau permasalahan dalam artikel ilmiah sesuai dengan keilmuan program studi yang ditempuh. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang-kadang karena di awal tadi kami mengatakan boleh satu atau lebih bidang ilmu. Itu bukan berarti Bapak Ibu boleh meneliti tentang UMKM misalkan. Itu udah program studinya udah beda, itu sudah masuk ke ekonomi, sudah masuk ke manajemen. Kita masih di pendidikan. Kecuali kalau Bapak Ibu menulis tentang pengaruh status ekonomi keluarga terhadap tingkat putus sekolah pada anak usia SD misalkan, itu masih boleh. Tetapi kalau nggak ada SD-SD-nya, nggak ada pembelajaran-pembelajarannya di dalam karya ilmiah Bapak Ibu, itu udah di luar konteks. Dan kalau itu terjadi, berarti Bapak Ibu kurang memenuhi syarat dalam menulis artikel ilmiah. Jadi kita fokus aja yang menjadi bidang ilmu kita, yang menjadi disiplin ilmu kita. Keempat, artikel ilmiah yang ditulis dapat bersumber dari kajian pustaka. Ini yang tadi saya tegaskan, boleh berasal dari kajian pustaka ataupun hasil penelitian. Kajian pustaka itu membaca buku, data-data sekunder, itu kajian pustaka. Kalau hasil penelitian itu maksudnya kita ngambil data langsung dari lapangan, wawancara, observasi, kita menyebar angket atau kuesioner kepada guru, kepada siswa, boleh. Hasil penelitiannya pun juga nggak harus Bapak Ibu meneliti tentang siswa SD, enggak. Bapak Ibu bahkan boleh meneliti guru SD. Bapak Ibu meneliti sesama guru, itu boleh di dalam karya ilmiah ini. Bapak Ibu mau meneliti sifat kepemimpinan kepala sekolah misalkan, boleh, silahkan, nggak apa-apa, diizinkan oleh kaprodi kita. Pokoknya bidang pendidikan, ke SD-an. Skor kelulusan Bapak Ibu minimal 75 yang berasal dari artikel ilmiah yang dihasilkan mahasiswa. 75 ya Bapak Ibu, saya kira Bu Sri, Pak Zainal, Bu Yohana, dan Bu Puji udah tahu pasti skor kelulusan minimal 75. Kemudian skor similarity itu 30%. Jangan sampai lebih dari 30%. Kalau lebih Bapak Ibu, walaupun skornya di atas 75, itu tetap nggak lulus. Saya pernah secara jujur untuk menilai kualitas tulisan mahasiswa. Kan ada rubrik penilaiannya tuh. Di rubrik penilaian itu bagian pendahuluan bagus nggak? Bagus. Bagian metode, bagian pembahasan, terus kontribusinya terhadap keilmuan pendidikan, itu ada nilainya. Nah, saya isi secara jujur, metodenya bagus, pendahuluannya bagus. Skornya 89. Bagus, saya akui bagus. Tetapi similarity-nya itu di atas 30%. Jadi walaupun bagus ya dia tetap nggak lulus karena skor similarity-nya rendah. Itu yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Oh iya, mumpung saya ingat, mudah-mudahan besok nggak lupa. Batas maksimal paling banyak untuk submit, untuk mengunggah karya ilmiah yang sudah final itu 3 kali Bapak Ibu untuk menguji similarity-nya. Kan kalau kita udah selesai karil, nanti di web ke-4 kita akan bahas itu lagi. Cuma sekarang saya sampaikan, saya khawatir kelupaan besok. Kalau kita udah final, nulis artikel ilmiah final, kemudian kita unggah ke e-learning UT, itu pasti besoknya atau 2 jam setelah kita unggah akan ada tulisannya 30% atau 20% gitu. Atau ada 45% misalkan. Nah, kalau kita unggah pertama kali skornya 45%, berarti kan kita harus menurunkan skor itu dengan cara parafrase. Setelah kita turunkan, kita unggah lagi untuk yang kedua kalinya. Berapa persen tuh? Udah 30% atau belum?
Kalau masih 35%, oke, berarti kita harus parafrase lagi, terus kita unggah lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, unggahan kita yang ketiga kalinya ini adalah unggahan terakhir. Kalau masih 30% lagi, masih di atas 30%, Bapak Ibu udah nggak bisa mengunggah, udah nggak punya harapan lagi untuk memperbaiki kesalahan. Udah alamat lulus, alamat nggak lulus. Pasti nggak lulus itu karena udah 3 kali kesempatan dipakai dan skornya masih tetap di atas 35%, di atas 30%. Maka saya sarankan besok di akhir-akhir pertemuan Karil, sebelum diunggah silakan hubungi saya dulu. Coba saya cek dengan Turnitin milik saya pribadi supaya Bapak Ibu tidak kehilangan kesempatan 3 kali untuk ngecek di e-learning. Itu sangat disayangkan Bapak Ibu kalau sampai gara-gara itu Bapak Ibu nggak lulus. Nomor 6, status kelulusan mata kuliah Karil adalah lulus dan tidak lulus. Jadi tidak ada status remedi. Misalkan kalau seandainya Bapak Ibu tidak lulus terus dapat kesempatan untuk remedial, itu nggak ada. Kalau nggak lulus ya silahkan diulang di semester depan. Nggak ada ujian susulan karena nggak lulus dan lain sebagainya. Nomor 7, mata kuliah ini merupakan prasyarat kelulusan seperti yang sudah saya bahas tadi, yang wajib ditempuh sehingga bisa dinyatakan lulus. Baik, Bapak Ibu mahasiswa, saya kira itu dulu penyampaian dari saya. Dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan, boleh untuk bertanya. Pelatihan. Halo Pak, Iya Bu, Puji, silakan Bu. Bapak saya mau bertanya, Silakan. kalau untuk judul ya Pak, boleh menggunakan Karil kemarin atau harus ganti lagi ya Pak? Judul boleh Bu menggunakan Karil yang kemarin karena tidak tersimpan di database-nya UT. Kalau Ibu nggak lulus di Karil kemarin nggak lulus, itu masih boleh pakai yang lama, masih boleh dipakai lagi di Karil yang sekarang. Jadi tinggal menyempurnakan saja. Iya Pak, makasih ya Pak. Iya Bu, sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada? Bapak Ibu ada yang ini? Ada yang belum gabung ke grup WhatsApp? Sudah gabung semua? Sudah ya? Mardani, Mbak Yuyun. Sudah, Pak. Oke. Kalau gitu nanti saya akan share pedoman penulisannya di grup WhatsApp. Adakah yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah clear? Sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Kita siap-siap aja untuk menyelesaikan bab 1. Tugas 1. Tugas 1 itu kalau Bapak Ibu lihat di e-learning, lokasinya ada di aktivitas belajar 3. Nah, di tugas 1 itu Bapak Ibu akan diminta untuk 1. Menuliskan judul artikel ilmiah, menuliskan judul Karil yang akan Bapak Ibu kaji. Kemudian mengunggah file artikel, mengunggah draft setelah menulis judul,
Bapak Ibu menulis draftnya juga yang isinya adalah rumusan masalah, kemudian rangkuman minimal 5 jurnal dan 5 buku terbitan 10 tahun terakhir. Kok beda ya? Tadi di PowerPoint-nya 5 tahun terakhir, tapi di e-learning 10 tahun terakhir. Beda. Nanti kita diskusikan lagi. Yang selanjutnya ada kerangka tulisan ilmiah. Oke, cukup berat ternyata tugas 1. Jadi tugas 1 Bapak Ibu tuliskan judul karya ilmiah, kemudian bikin satu draft, isinya ada rumusan masalah, ada rangkuman minimal 5 jurnal bereputasi dan minimal 5 buku terbitan 10 tahun terakhir, dan terakhir adalah kerangka tulisan ilmiah. Bapak Ibu udah tahu belum cara mencari jurnal dan buku? Belum saya, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oke, Kalau kita iya, baik. Coba ya kalau belum. Kalau belum, ayo kita coba demonstrasikan bagaimana cara menemukan jurnal. Oke. Nah, Bapak Ibu bagi yang kesulitan mencari jurnal, Bapak Ibu buka di pencarian di Google, terus kemudian ketikan Google Scholar. Tulisannya kayak gini. Google Scholar. Terus di enter. Nah, ini dia Google Scholar. Kalau pakai bahasa Indonesia namanya Google Cendikia. Google Cendikia itu yang versi bahasa Indonesia. Kita klik yang ini, kemudian cari di sini. Bapak Ibu penelitiannya tentang apa? Misalnya tentang pendidikan karakter pada siswa kelas 5 SD. Nah, ada banyak nih jurnalnya. Ini ada banyak nih. Ini terbitan 2023 baru. Ini terbitan 2017. Ini terbitan 2021. Kita sepakati aja ya Bapak Ibu. Tadi di PPT itu paling mundur 5 tahun terakhir. Tetapi di tugas 1 ternyata paling mundur adalah 10 tahun terakhir. Nah, saya rasa akan lebih menguntungkan bagi kita untuk memilih yang 10 tahun terakhir ya. Kalau kita pakai yang 5 tahun terakhir, kita nggak bisa dong ngambil yang terbitan 2017. Kita pakai 10 tahun terakhir aja ya. Berarti batas paling akhir adalah 2013. Iya, begitu ya Pak Zainul ya. Pak Sepria, nggak apa-apa ya, kita 10 tahun terakhir ya. terakhir aja, Pak. Oke, baik, siap. Ini cara downloadnya. Di sebelah kanan ini kan ada linknya, ada tulisan PDF-nya. Tinggal diklik aja nih. Misalkan pilih yang ini, pengembangan multimedia pembelajaran bahasa Indonesia bernilai pendidikan karakter untuk siswa kelas 5 SD. Tinggal klik aja. Lama juga ya. Apa internet saya ini yang lemot? Sepertinya iya. Lemot. Coba di yang ini. Tapi Bapak Ibu dengan begini udah tahu ya, maksudnya tahu di mana mencarinya dan bagaimana mencarinya. Tinggal buka di Google, ketikkan Google Scholar atau Google Cendikia, terus masukkan keywordnya, kemudian download. Ini kalau sudah di-download ada di sini, tinggal kita buka. Hasilnya seperti ini.
Ini hasil yang kita download tadi. Lagu anak-anak sebagai alternatif media pembelajaran pendidikan karakter siswa kelas 5 di SD wilayah Keraton Buton. Wah, Buton nih. Jauh ini. Ini ada abstrak. Setelah abstrak ada pendahuluan. Setelah pendahuluan pasti ada metode. Setelah metode ada hasil dan pembahasan. Sistematikanya sama seperti yang kita bahas tadi di awal. Hanya panjangnya yang berbeda. Sistematikanya sama, pasti ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Bagian pendahuluan pun juga akan ada latar belakang, akan ada rumusan masalah, akan ada tujuan, akan ada manfaat. Hanya saja beda banget kalau di karya ilmiah itu tujuan dan manfaat itu ditulis dalam satu paragraf. Jadi satu paragraf itu yang isinya 5 atau 6 kalimat itu sudah memuat tujuan sama manfaat. Kalau di skripsi kan nggak seperti itu. Itu salah satu cara ya Bapak Ibu untuk menemukan jurnal. Buku pun juga ada di sini kalau Bapak Ibu bisa menemukan. Buku banyak kok di Google Scholar. Alternatif lain seandainya bukan Google Scholar lalu kemana Pak? Caranya begini, di ResearchGate namanya. Bapak Ibu ketikkan saja researchgate.net. Ini dia. Seperti ini tulisannya, ResearchGate. Terus ketikkan di sini pencarian Bapak Ibu tentang apa nih? Karya ilmiah Bapak Ibu tentang apa? Misalkan tentang media apa ya? Media wayang untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa kelas 6 SD. Di sini ada artikelnya juga. Penggunaan media wayang flanel untuk meningkatkan kemampuan bercerita berbahasa Jawa pada kelas berapa nih? Kelas 7 SMP LB. Ini banyak artikel jurnal berarti. Kalau buku bagaimana? Buku misalkan, buku kan biasanya tidak spesifik seperti artikel jurnal, tidak spesifik seperti tidak spesifik seperti skripsi. Media pembelajaran misalkan, media pembelajaran, udah ketikkan aja media pembelajaran. Biasanya akan ada buku pengembangan. Nah, ini dia ada buku yang bisa di-download. Media pembelajaran era digital, terbit pada bulan Juni kemarin 2023. Ini sudah dibaca oleh 401 orang. Jadi lumayan lah bisa dipakai referensi. Tinggal klik aja download. Maka ini dia. Sudah bisa di-download. Kalau Bapak Ibu cari masih kurang misalkan, saya juga pernah menulis buku media pembelajaran untuk generasi milenial. Media pembelajaran untuk generasi milenial ada nggak ya di sini? Ada. Ini adalah buku yang pernah saya tulis tahun 2021. Saya tulis dengan dosen Universitas Negeri Malang. Saya tulis juga dengan salah satu praktisi atau pegiat pendidikan. Kalau Bapak Ibu pernah melihat atau ikut acara diklat online, itu kan selalu di sesi pertemuan pertama pasti dibuka oleh Mas Iron kan. Muhammad Khairon. Nah, ini orangnya yang menulis buku bareng dengan saya, media pembelajaran untuk generasi milenial. Itu bisa di-download secara gratis di website ini, ResearchGate, dan Bapak Ibu bisa gunakan buku itu untuk referensi, untuk panduan, untuk rujukan. Kan kita tagihannya 5 jurnal dan 5 buku. Ya, silahkan cari 5 jurnal dan silahkan cari 5 buku. Kalau yang di Google nggak ada gimana Pak? Ya cari di perpustakaan. Cari di Gramedia atau di toko buku mana yang sekiranya ada. Saya kira itu Bapak Ibu contohnya cara mencari buku. Ada pertanyaan barangkali Bapak Ibu?
rekamannya ini saya rekam ya Bapak Ibu, kita bertemu sekarang ini saya rekam terus nanti saya unggah di Google, saya upload ke YouTube supaya Bapak Ibu bisa mengulang kalau ada yang kurang paham atau ingin mendengar lagi tadi ada yang terlewat, silahkan bisa dilihat. Linknya akan saya kirimkan nanti. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Cukup? Maaf Pak, saya mau bertanya. Iya, silakan Bu Siti Khadijah. Iya Pak, maaf sekali Bapak, saya baru bergabung karena ada kendala di daerah Oh, saya, mati lampu I see. Bapak. Saya baru bergabung Pak. Iya Bu, nggak apa-apa. Nanti bisa mengikuti perkembangannya di WhatsApp, di grup atau di YouTube. Gimana Bu? Yang perlu ditanyakan bagian mana? Gini Pak, saya masih menanyakan tentang ini Pak. Oh, ada grup WA kita tentang mata kuliah karir ini Pak. Karena saya belum masuk Pak, belum masuk grup. Oh, belum masuk grup. Ada Bu, Iya Pak. ada grup mata kuliahnya. Ibu bisa ngirim chat di obrolan nggak Bu? Di sini kan ada fitur chat, fitur percakapan. Coba ketikkan nomor HP Ibu biar saya masukkan ke grup. Oke Pak, ya Pak. Makasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Untuk Pak Nanang Muslim, jangan-jangan baru masuk juga ya Pak Nanang Muslim. Udah masuk grup atau belum Pak Nanang? Oke, sepertinya Pak Nanang masih off mic. Mohon maaf Bapak, ada kendala internet dari tadi. Oh, ada kendala internet. Belum masuk grup juga. Bapak, Ya, tolong tuliskan nomornya ya Pak Nanang. Saya masukkan ke grup WhatsApp biar lebih gampang komunikasinya. Pak, Pak Nanang bisa dituliskan ke chat obrolan nomor WhatsApp-nya. Pak, Bapak boleh saya bertanya lagi Pak? Boleh Bu, silakan. Ya. Untuk mata kuliah karir kita ini Pak, berarti kita wajib web pertemuan tatap muka seperti ini berapa kali pertemuan Pak? Kita wajib mengikuti web seperti ini 4 kali pertemuan Bu. Ada 4 kali pertemuan. Berarti jarak rentang waktunya itu 1 kali dalam 2 minggu gitu ya Pak, atau per
setiap minggunya, Pak? Seingat saya 2 kali Bu, 2 kali. Setiap 2 minggu. Jadwalnya itu ada di e-learning, sebetulnya udah saya kasih linknya juga untuk masing-masing tuweb. Ini kan tuweb ke-1 tanggal 12 Oktober di kegiatan belajar kedua. Nanti tuweb berikutnya, tuweb kedua itu 27 Oktober Bu, di aktivitas belajar ke-6. Kemudian tuweb ketiga itu tanggal 9 November di aktivitas belajar ke-9. Tuweb terakhir yang tuweb keempat itu di tanggal 16 November di aktivitas belajar ke-12. Di e-learning ada. Itu jadwalnya juga saya mengikuti instruksi aja dari Kaprodi. Kaprodi bilangnya tanggal segitu jam sekian, ya udah saya ikuti. Ada 4 kali tuweb Bu. Pak ya Pak, makasih Pak. Iya Ibu, sama-sama. Jadwal Berarti untuk minggu ini kita udah mulai untuk tugas 1 ya Pak. Betul Bu, sudah mulai mengerjakan tugas 1. Kalau Ibu merasa kesulitan untuk menyelesaikan tugas 1 atau butuh bimbingan lebih lanjut di luar tuweb, silahkan sampaikan di grup WhatsApp ya Bu. Di grup WhatsApp saya Ya, akan Pak, sudah. jawab supaya mahasiswa yang lain juga ikut menyimak. Iya Pak, ya Pak. Makasih infonya Pak. Iya Bu, sama-sama. berarti pertemuan selanjutnya 27 dengan jam yang sama, Bapak. Betul, di hari yang sama, di jam yang sama. Itu kan hari Kamis, tanggal 27 Oktober itu. Hanya saja materinya berbeda nanti. Bapak bisa mengecek aktivitas belajar yang ada di e-learning itu secara berurutan, Pak. Di tuweb ke-1 kan kita bahas konsep dan ketentuan umum karya ilmiah. Setelah tuweb ke-1 ini, Bapak Ibu dapat tugas 1. Tugas 1 menulis judul, menulis kerangka artikel ilmiah, rumusan masalah, rangkuman 5 jurnal dan 5 buku, kemudian kerangka tulisan. Nah, tugas 1 itu yang sudah Bapak Ibu garap itu akan dibahas dan dikoreksi di tuweb ke-2 di tanggal 27 Oktober. Jadi runtutannya gitu. Nanti setelah tuweb kedua tanggal 27, Bapak Ibu akan dapat tugas lagi nih. Tugas kedua. Tugas kedua itu akan kita koreksi, kita bahas lagi di pertemuan di tuweb ketiga, yaitu tanggal 9 November. Begitu. Terus setelah tuweb ketiga ada tugas lagi, akan dibahas tugas itu pada pertemuan ke tuweb 4 di tanggal 16 November. Kemudian final, akhir secara berurutan. Tugas terakhir adalah tugas karya ilmiah yang sudah siap untuk diserahkan dan sudah siap untuk dinilai. Jadi di tugas 1 itu tidak dinilai Bapak Ibu. Tugas 2 itu tidak dinilai, tapi akan kami koreksi dengan baik. Yang dinilai adalah tugas terakhir. Tugas terakhir itu akan kami nilai dengan baik, dengan sangat seksama, dengan melihat perkembangan dari tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Kan itu berkesinambungan. Tugas 1 itu nanti akan dikoreksi berlanjut menjadi tugas 2. Tugas 2 berlanjut menjadi tugas 3, dan seterusnya. Jadi sebetulnya kita itu mulai hari ini udah mulai nulis karya ilmiah. Hanya saja dikemas dalam bentuk tugas-tugas supaya nggak terasa berat. Kita cicil pengerjaannya. Pak, untuk yang Google, karena saya ketinggalan, nanti dikirim Bapak alamat linknya Bapak biar bisa menyimak dari awal Pak. Oh iya Pak Nanang, siap. Akan saya share ke grup WhatsApp nanti link rekamannya ya,
supaya tidak ketinggalan yang tadi yang datang agak belakang Pak Nanang sama Bu Siti Khadijah ya. Nggak apa-apa Bu, Pak, saya share linknya. Ya, mohon Bapak Iya, Maaf Bapak, nggak apa-apa Bu, tadi sebenarnya yang penting bisa join. kendala jaringan Iya, nggak apa-apa. Memang salah satu kendala dalam aktivitas sinkronus ya seperti ini. Kita lokasinya jauh-jauhan dan kita nggak tahu mana yang sinyalnya kuat dan mana yang sinyalnya jelek. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, kita bisa akhiri ya web ke-1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memudahkan kita untuk menyelesaikan tugas 1. Khusus untuk Bu Sri Wardani, Pak Zainal Aldo, Bu Yohana, Bu Puji Rosalinda. Kita tetap semangat ya Bu, bareng sama mahasiswa lain yang sebelumnya belum pernah menulis karil. Kita telateni, bahkan Bapak Ibu kalau udah punya pengalaman dari pengalaman semester kemarin, boleh juga dibagikan sharing kepada mahasiswa yang lain yang belum pernah menulis karil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri webnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Bu, Pak. Amin ya rabbal alamin.